Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Saputra dari Subunit BEN Angkatan 32. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin dan kepemimpinan itu berasal dari kata dasar pimpin, yang kemudian disempurnakan menjadi pemimpin dan kepemimpinan. Nah, kata pimpin ini mengandung arti yang erat kaitannya dengan mendorong, memprakarsai, mengambil langkah, menggerakkan orang lain melalui pengaruh dan sebagainya. Nah, untuk pemimpin sendiri yaitu pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dan dapat mempengaruhi individu atau kelompok menuju tujuan tertentu. Nah, kalau untuk kepemimpinan itu ditinjau dari dua dimensi. Dimensi yang pertama itu dimensi proses. Proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang-orang agar rela bekerja ke arah pencapaian tertentu. Dan dimensi yang kedua itu dimensi kondisi, yaitu kemampuan yang melekat pada diri pemimpin yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor intern, terdiri dari persepsi tentang kepemimpinan, persepsi tentang manusia, nilai, cara memperoleh kekuasaan, dan pengalaman memimpin. Dan untuk faktor eksternnya terdiri dari keadaan kelompok yang dipimpin dan situasi atas tugas yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya aspek-aspek pemimpin. Aspek-aspek pemimpin itu ada tiga. Yang pertama itu aspek kepribadian. Kepribadian itu adalah ciri-ciri seseorang yang membedakan pribadi seseorang dengan orang lain yang mempunyai peranan penting dalam pemenuhan persyaratan pengangkatan jabatan pemimpin. Yaitu ada 5 nih yang harus diperhatikan dari kepribadian. Yaitu yang pertama adalah kemauan untuk memimpin. Yang kedua itu kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, harga diri dan kejujuran. Yang keempat, pendirian yang kuat. Dan yang kelima, pengalaman memimpin. Nah, selanjutnya aspek pemimpin yang kedua itu ada aspek pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud ini meliputi pengetahuan umum yang mendukung kemampuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di luar atau antar organisasi ataupun kemampuan khusus yang berada di dalam organisasi gitu. Dan yang ketiga itu adalah aspek pengalaman. Aspek pengalaman itu kaitannya dengan pembuatan keputusan yang tepat dan baik bagi organisasi maupun lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin itu ada banyak. Yang pertama ada menjadi pusat komunikasi, memusatkan perhatian pada bawahan, membudayakan kualitas, mengadakan inovasi, menampung aspirasi bawahan, menetapkan struktur lembaga tanggung jawab dan wewenang, mengoreksi kebijakan, mengatasi kendala, mengembangkan tim-tim kecil, mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilan, mengadakan kaderisasi, memberdayakan anggota, dan memotivasi anggota. Yang selanjutnya, adanya timbulnya pemimpin. Timbulnya pemimpin itu dari mana? Jadi timbulnya pemimpin itu ada 3 kategori atau ada 3 teori yang mengatakan, yaitu yang pertama teori genetis. Teori genetis adalah bahwa timbulnya seorang pemimpin itu karena dilahirkan. Jadi dia memiliki bakat yang memang sudah dibawa sejak lahir. Contohnya bisa kita lihat di negara-negara yang masih memiliki sistem kerajaan. Yang kedua itu teori sosial. Nah, menurut pengawat teori sosial itu pemimpin bukan karena keturunan, tapi bakat, melainkan terbentuk dari lingkungannya. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan, latihan, serta pengalaman dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya. Dan yang ketiga itu adalah teori ekologi. Ya, berdasarkan pandangan penganut teori ekologi ini, itu adalah penggabungan dua faktor tersebut gitu. Jadi ada teori genetis di dalamnya dan teori sosial. Selanjutnya itu sifat-sifat pemimpin yang baik. Nah, yang pertama itu kemampuan memusatkan
perhatian. Yang kedua itu penekanan pada nilai yang sederhana, lalu selalu dapat diterima oleh setiap orang. Yang keempat, kemampuan mengelola perubahan. Yang kelima, sebagai profesional sejati. Yang keenam, memilih dan menempatkan bawahan. Yang ketujuh, tidak melakukan pekerjaan sendiri atau tidak memborong pekerjaan. Yang kedelapan, siap untuk menghadapi kegagalan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kita akan bahas lebih jauh lagi di Google Meeting nanti. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kalian semua ada yang belum kenal gua. Kenalin, nama gua Waluddin Sadam Ramadan dari Subunit Band angkatan 36. Nah, di periode kali ini gue menjabat sebagai ketua Subunit Band periode 2020. Nah, sekarang gue mau sharing tentang komunikasi. Sebelum kita masuk ke materi, pasti di antara kalian ada yang mikir begini. Bang Wal ngomong aja jarang, mau nge-share tentang komunikasi. Jangan salah, walaupun gue kelihatan jarang ngomong atau jarang ngobrol, gue masih berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pemateri atau sama teman-teman kepanitiaan yang lainnya. Nah, daripada lama-lama, langsung kita masuk ke materi. Cus. Nah, apa sih komunikasi itu? Menurut teman-teman sendiri, definisi komunikasi itu kayak gimana? Ayo, 5 detik jawab. Jadi, komunikasi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu komunis, yang artinya sama. Terus, ada beberapa juga definisi dari para ahli, seperti beliau. Nah, dari definisi tersebut, kira-kira sama nggak sama definisi yang kalian pikirkan? Nah, selanjutnya ada fungsi dari komunikasi, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi kepada orang lain, kedua untuk mempengaruhi orang lain, ketiga untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, keempat untuk menunjukkan ikatan, kelima, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada komponen dari komunikasi yang membuat komunikasi itu bisa berjalan, yaitu komunikator atau si pengirim pesan. Terus ada yang kedua, ada pesan atau informasi yang akan disampaikan. Terus yang ketiga, media. Nah, di zaman sekarang tuh udah canggih banget. Jadi lu bisa komunikasi dari jarak dekat atau dari jarak jauh, kayak chattingan atau telepati misalnya. Terus yang keempat itu komunikan atau si penerima pesan. Terus yang kelima itu efek atau dampak yang terjadi setelah informasi tersampaikan. Pastinya setelah kita melakukan komunikasi dengan orang lain, pastinya bakal ada efek, entah itu negatif atau efek positif untuk orang itu atau untuk kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi organisasi. Apa sih itu komunikasi organisasi? Jadi setiap organisasi itu pasti punya komponen dan tugasnya masing-masing. Nah, komponen-komponen ini tuh gak bisa bergerak sendiri, mereka harus ada interaksi satu sama lain biar mencapai tujuannya. Nah, interaksi ini yang disebut dengan koordinasi. Contohnya kayak UKM UNJ punya 5 subunit. Nah, 5-5-nya ini mau ngadain pembinaan di sekretariat di hari yang sama, di jam yang sama. Terus tanpa adanya koordinasi dengan bidang kesekretariatan, maka bakalan kacau tuh penggunaan sekretnya. Ada yang nari sambil diiringin band, sambil dibuat sketch, buat scene teater kayak gitu. Nah, kita lanjut. Jadi di UKM tuh punya 2 lingkup komunikasi, yaitu lingkup internal dan eksternal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah komunikasi internal.
Komunikasi internal itu adalah komunikasi yang terjadi di lingkup organisasi itu sendiri. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara vertikal ataupun horizontal. Nah, maksudnya itu gimana? Vertikal itu komunikasi yang terjadi antara atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan. Contohnya, Asubden menginstruksikan kepada anggotanya kalau besok bakalan ada pengecekan dan perawatan inventaris subunit band. Dimohon anggotanya pada datang dan membantu. Nah, kalau yang dari bawah tuh kayak subunit mau mengadakan pengadaan inventaris. Nah, kasub-kasubnya ini yang berkoordinasi dengan bendahara umum. Begitu. Nah, terus komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini atau komunikasi mendatar dilakukan oleh anggota-anggota organisasi tersebut. Nah, bedanya dengan yang vertikal, horizontal itu enggak terlalu formal. Jadi bisa dilakukan kapan aja. Pada saat waktu istirahat maupun waktu-waktu yang lainnya. Nah, selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini dilakukan oleh pimpinan organisasi tersebut kepada khalayak luar organisasi. Namun beberapa organisasi kayak UKM itu bisa juga dilakukan oleh kepala humasnya itu sendiri. Nah, hal yang dilakukan oleh kepala humasnya itu adalah memberikan informasi yang perlu diketahui oleh khalayak luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal itu ada 2 jalur secara timbal balik, yaitu dari organisasi ke khalayak luar dan dari khalayak luar ke organisasi. Nah, yang pertama adalah komunikasi dari organisasi ke khalayak luar. Nah, biasanya komunikasi ini bersifat informatif yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak luar itu merasa ikut terlibat. Komunikasi ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk seperti majalah organisasi, artikel, pidato, leaflet, poster, konversi pers, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Nah, komunikasi ini merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan organisasi jika informasi yang disebarkan kepada khalayak menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial atau menyebabkan adanya yang pro dan yang kontra di kalangan khalayak. Maka ini disebut opini publik. Opini publik ini sering sekali merugikan organisasi. Maka dari itu harus cepat-cepat ditangani supaya tidak terlalu lebar masalahnya. Seperti itu. Nah, sekian materi yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyain di sesi tanya jawab di Zoom nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.